Ya, bertemu lagi dengan saya di video tutorial mata kuliah grafik multimedia 1. Pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang membuat logo sederhana dengan menggunakan Adobe Flash CS3. Pada video tutorial kali ini kita akan mulai membahas materi tentang membuat animasi dengan metode frame by frame. Ya, kita mulai dengan membuat sebuah flash file dengan menggunakan Action Script 2. Animasi dengan menggunakan metode frame by frame adalah animasi yang paling dasar di dalam Flash, di mana kita akan memanfaatkan setiap frame untuk mendapatkan ilusi gambar bergerak. Ya, Anda bisa mulai membuat gambar dari awal. Ya. Untuk contoh, saya akan mulai membuat sebuah gambar objek dari oval tool. Saya ganti dulu layarnya. Background. Ya. Saya buat garis solid dengan ketebalan 3 misalnya. Ya. Klik lalu tarik garis sampai ke seperti itu. Lalu saya buat sebuah layer baru, misalnya saya kasih nama bola. Ya, saya buat dengan oval tool. Ya, seperti itu. Ya, klik 2 kali objek. Saya kurangi ketebalan struknya menjadi 1. Ya. Lalu saya ganti warna fill yang bertipe solid dengan warna radial seperti itu. Ya. Lalu kita gunakan gradient transform tool untuk merubah orientasi dari gradasi. Saya pindahkan agak ke atas. Jadi seakan-akan ada cahaya dari arah atas yang mengenai objek bola. Ya. Saya kira seperti itu. Ya. Ya. Ya, seperti itu misalnya. Nah, karena kita akan membuat animasi frame by frame, maka kita akan membuat beberapa keyframe dalam jumlah yang banyak. Untuk contoh, saya akan membuat sebanyak 30 keyframe. Nanti di blok dulu dari frame 2 sampai 30. Klik kanan, lalu Anda convert to keyframes agar kita mendapatkan keyframe dalam jumlah yang banyak, ya, multiple keyframe. Untuk background, karena kita tidak membuat animasi pada layer tersebut, Anda cukup memasukkan frame biasa. Kanan enter frame.
Ya, seperti itu. Nah, untuk mulai membuat animasi, maka yang perlu kita lakukan adalah mengubah posisi bola, ya, seakan-akan bola bergerak memantul ketika mengenai objek garis yang telah kita buat, ya. Jadi ketika di frame pertama, misalnya keadaan bola diletakkan sebelah sana, maka di keyframe kedua kita buat agak sedikit bergeser ke bawah seperti ini, ya. Ketiga, kita geser lagi objeknya dengan selection tool, ya. Ya. Itu dulu. Untuk mempermudah pekerjaan, kita bisa aktifkan onion skin, ya. Jadi onion skin berfungsi untuk mengetahui posisi objek di frame sebelumnya atau frame setelahnya, ya, seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat posisi objek bola, ya, yang ada pada frame 1 dan frame kedua, seperti itu. Jadi di frame ketiga ini posisinya di sini. Ya, yang keempat misalnya kita geser dulu, klik dulu. Ya, jangan lupa untuk mengaktifkan dulu frame yang ingin kita rubah sebelum kita memindahkan objek. Frame keempat, frame kelima. Frame keenam. Iya. Jadi nah, ketika sampai di frame ke-6, kalau bola memantul, seharusnya secara alami bentuk bola akan sedikit mengalami pemampatan, nih. Jadi pada frame ke-7 saya letakkan posisi yang sama dengan frame ke-6, tetapi kita akan rubah sedikit dengan menggunakan free transform tool. Kita rubah sedikit bentuk dari bolanya menjadi agak sedikit mampet seperti ini. Ya. Jadi seperti itu. Lalu pada frame ke-8 saya buat posisi yang sama. Jadi masih menggunakan pemampatan tadi. Ya, seperti ini. Ya. Lalu pada frame ke-9 baru kita mulai buat dia memantul, ya. Ya, frame ke-9 kita buat agak naik sedikit ke atas. Ya, seperti itu. Ya, pada frame ke sebelumnya mungkin saya buat agak sedikit lonjong, ya, karena dia baru memantul, ya. Mungkin di sininya kita buat dia normal dulu, gitu, ya. Baru di sini kita buat dia agak sedikit lonjong, ya, karena dia baru mantul. Jadi bentuknya seperti ini.
dan dilanjutkan pada frame berikutnya seperti itu ya. Ya, pada frame 11, 12 yang perlu diperhatikan bahwa kecepatan ketika memantul itu agak sedikit lambat ya. Jadi Anda buat posisi bola tidak terlalu jauh ya antara frame 1 dan frame yang lainnya ya. Karena dia mengalami perlambatan. Dan posisi pantulnya tidak boleh lebih tinggi ya, karena secara logika pantulannya tidak mungkin lebih tinggi dari keadaan awal ya, misalnya sampai di situ misalnya gitu ya. Lalu kita buat dia turun ya. Nah, untuk posisi turun itu lebih cepat gitu ya. Jadi kita buat sedikit agak lebih renggang gitu ya. Ya, misalnya seperti ini ya, jadi dia cepat seperti itu ya. Dan posisi di sini saya buat agak sedikit mempat lagi gitu ya. Di sini juga saya geser dulu agak. Ya, kita buat dia normal dulu, seperti itu. Ya, ini saya naikkan dulu ke atas sedikit. Ya, jadi yang di sini baru kita geser dulu sampai ke sini. Ya, ini seperti itu. Saya agak geser ke sini. Yang di sini juga kita buat nggak terlalu jauh gitu ya, pantulannya itu. Iya. Ya, ketika sampai di sini kita ulangi lagi langkah proses sebelumnya. Jadi agak sedikit mempat. Sini sama. Saya buat dia agak mempat sedikit. Atau kita buat dia agak normal. Lalu di sini kita buat agak lonjong gitu ya, karena dia mau melompat lagi gitu ya. 20 kita buat dia naik dikit. 21 sampai situ. Ya, dan seterusnya. Jadi di sini kita buat sedikit agak rapat. Iya, seperti ini. Agak sedikit digeser ke sini. Hati-hati ya, jangan sampai menggeser bagian objek ya, atau center dari objek, titik pusatnya itu. Ya, jadi di sini kita sedikit memampatkan. Ya. Di sininya dia normal ya. Di sini saya tidak mantulkan lagi, tapi dia sedikit lonjong gitu ya misalnya.
di frame terakhir dia normal. Ya. Untuk melihat hasil akhir Anda pakai menu control plus movie gitu ya, atau di control enter ya. Jadi seperti itu hasil akhir yang kita dapatkan. Ya, Anda bisa bereksperimen dengan menggunakan objek lain. Ya. Yang jelas konsep dari animasi frame by frame, kita hanya menggunakan frame. Ya. Anda bebas menggunakan berapapun jumlah frame-nya, karena itu nanti hanya akan berpengaruh di durasi ya. Dengan menggunakan 12 frame per detik, kita hanya menggunakan atau kita hanya akan mendapatkan animasi berdurasi 2,4 detik ya. Saya kira ini untuk pengenalan animasi frame by frame. Nantinya Anda bisa mencoba untuk membuat animasi yang lebih menarik ya. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.